Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Mas Mbak Asisten Laboratorium Optimasi Industri yang kami hormati. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Optimalisasi Pemilihan Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan pada Toko Pojok Berkah menggunakan metode Dynamic Programming, Integer Programming, Economic Order Quantity, Continuous Review, dan Analisis Rute Jaringan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, James Christian Saragi, NPM 240320161 dari sesi Rabu 1. Saya Muhammad Faris Alhaq, NPM 24032011024, sesi Rabu 1. Baik, di sini ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang penelitian yang kami lakukan, yaitu optimasi industri merupakan proses untuk memperoleh solusi terbaik dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan pada toko pojok berkah yang berlokasi di Jalan Raya Medayu Utara, Gang 13, nomor 20, Krungkut, Surabaya. Objek penelitian ini berfokus pada aktivitas distribusi, pengendalian persediaan, dan penentuan kombinasi yang optimal. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan distribusi, persediaan, dan pemilihan produk, serta keterbatasan kapasitas armada, modal, dan rak etalase yang dapat menyebabkan perusahaan perlu menentukan keputusan operasional yang paling tepat. Kemudian metode dynamic programming digunakan untuk menentukan kombinasi produk distribusi terbaik berdasarkan kapasitas armada. Metode shortest route juga digunakan untuk menentukan rute pengiriman dengan jarak tempuh minimum dari PT Wings Group Gresik menuju toko pojok berkah, dan setelah itu menggunakan metode EOQ dan continuous review untuk menentukan kebijakan pemesanan, safety stock, dan pre-order point agar biaya persediaan dapat dikendalikan. Selanjutnya ada metode integer programming yang kami gunakan untuk menentukan jumlah produk optimal berdasarkan keterbatasan modal dan kapasitas rak etalase. Hasil yang diharapkan adalah perusahaan dapat memperoleh solusi optimal dalam distribusi, persediaan, dan pemilihan produk sehingga biaya operasional lebih efisien dan keuntungan dapat dimaksimalkan. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini yaitu bagaimana menentukan kombinasi produk distribusi yang optimal dengan metode dynamic programming, menentukan rute distribusi minimum dengan metode shortest route, dan menentukan kebijakan persediaan paling ekonomis dengan metode EOQ dan continuous review, serta menentukan kombinasi jumlah produk yang menghasilkan keuntungan maksimum dengan metode integer programming. Kemudian, terdapat tujuan, yaitu untuk menentukan kombinasi produk distribusi yang optimal dengan menggunakan metode dynamic programming, menentukan rute distribusi minimum dengan metode shortest route, menentukan kebijakan persediaan paling ekonomis dengan metode EOQ dan continuous review, serta menentukan kombinasi jumlah produk yang menghasilkan keuntungan maksimum dengan metode integer programming. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Nah, manfaat penelitian ini yaitu membantu toko pojok berkah untuk menentukan kombinasi produk distribusi yang optimal, memilih jalur distribusi yang paling efisien, kemudian menetapkan kebijakan persediaan yang efektif, serta menentukan jumlah produk terbaik berdasarkan keterbatasan sumber daya agar biaya operasional dapat ditekan dan keuntungan perusahaan dapat dimaksimalkan. Selanjutnya ada batasan masalah pada penelitian ini, yaitu eh, penelitian ini hanya berfokus pada penentuan kombinasi produk distribusi menggunakan dynamic programming, kemudian penentuan rute distribusi terpendek menggunakan shortest route, analisis pengendalian persediaan menggunakan EOQ dan continuous review, serta optimasi jumlah produk menggunakan integer programming berdasarkan keterbatasan kapasitas armada, jarak tempuh, biaya persediaan, modal, dan kapasitas rak etalase. Dan yang terakhir, ada asumsi-asumsi. Nah, pada penelitian ini, asumsinya adalah data permintaan, harga produk, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, kapasitas armada, kapasitas rak etalase, dan jumlah ketersediaan produk dianggap tetap, serta sesuai dengan kondisi toko pojok berkah selama periode penelitian. Selain itu, proses distribusi diasumsikan berjalan dengan lancar tanpa hambatan seperti keterlambatan pengiriman, kemacetan, kerusakan kendaraan, maupun kerusakan produk. Selanjutnya yaitu ada teori-teori yang mendasari penelitian kami. Yang pertama yaitu optimasi, di mana optimasi di sini merupakan proses untuk memperoleh solusi terbaik dari berbagai alternatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Optimasi sendiri dapat dilakukan melalui pendekatan maksimasi,
untuk meningkatkan hasil atau keuntungan, serta minimasi untuk mengurangi biaya, waktu, atau penggunaan input. Proses ini penting dalam pengambilan keputusan karena membantu sistem bekerja lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu dynamic programming, yang merupakan metode optimasi yang menyelesaikan masalah kompleks dengan membagi menjadi submasalah sederhana dan menyimpan hasil perhitungannya agar tidak terjadi pengulangan. Metode ini dapat diterapkan pada knapsack problem dan stack coach problem untuk menentukan kombinasi atau jalur terbaik secara sistematis berdasarkan prinsip optimalitas. Selanjutnya itu ada analisis rute jaringan yang merupakan sistem distribusi yang menyalurkan produk dari produsen ke konsumen melalui saluran yang tepat agar barang tersedia sesuai lokasi, waktu, dan kebutuhan. Analisis rute jaringan memiliki metode yaitu shortest route, minimum spanning tree, dan juga maximal flow digunakan untuk menentukan jalur distribusi yang paling efisien, ekonomis, dan juga optimal. Selanjutnya itu adalah economic order quantity, di mana persediaan merupakan barang yang dimiliki perusahaan untuk kebutuhan operasional dan permintaan konsumen sehingga produk tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok. Metode EOQ di sini digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dengan mempertimbangkan biaya pesanan, penyimpanan, sedangkan safety stock, reorder point, dan itu dilakukan di continuous review yang digunakan untuk menjaga ketersediaan barang secara lebih efektif. Selanjutnya itu ada integer programming, di mana merupakan metode optimasi untuk menentukan solusi terbaik dengan fungsi tujuan linear dan variabel keputusan yang harus bernilai bilangan bulat atau integer. Metode ini terdiri dari pure integer programming, mixed integer programming, dan juga zero one integer programming, serta dapat diselesaikan menggunakan metode branch and bound untuk memperoleh solusi optimal yang memenuhi seluruh kendala. Selanjutnya kita masuk ke software yang akan kami gunakan. Yang pertama ada WinQSB, yang merupakan aplikasi berbasis Windows yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kuantitatif seperti distribusi, transportasi, inventory, network modeling, dynamic programming, serta linear dan juga integer programming. WinQSB di sini membantu mempercepat pengolahan data, menghasilkan solusi optimal, mengurangi kesalahan perhitungan, dan juga mendukung pengambilan keputusan secara lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya itu ada Microsoft Excel yang merupakan software pengolah data berbasis spreadsheet yang digunakan untuk mengolah angka, teks, tabel, grafik, dan analisis data secara cepat dan akurat. Salah satu fitur pentingnya adalah solver yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan mencari nilai maksimum atau minimum berdasarkan fungsi tujuan dan batasan tertentu. Kemudian ada Tora yang merupakan singkatan dari Tools for Operation Research and Analysis yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah optimasi seperti pemrograman linear, integer programming, transportasi, penugasan, teori jaringan, dan dynamic programming. Penggunaan Tora di sini membantu proses analisis menjadi lebih cepat, terstruktur, dan akurat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dalam bidang industri, manajemen, maupun penelitian. Kemudian teori yang terakhir yaitu kita harus mengetahui software POM-QM yang merupakan software yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam bidang manajemen produksi dan analisis kuantitatif secara cepat, sistematis, dan akurat. Software ini memiliki berbagai modul seperti inventory, forecasting, assignment, aggregate planning, decision analysis, dan linear programming, sehingga dapat mendukung penyelesaian berbagai masalah operasional. Kemudian terdapat metodologi dan waktu dan tempat pelaksanaan yang kami gunakan, yaitu kita melakukan penelitian ini pada hari Minggu 10 Mei 2025 di Toko Pojok Berkah yang berlokasi di Jalan Raya Medayu Utara, Gang 13, nomor 20, Medoan Ayu, Rungkut, Surabaya. Nah, toko tersebut merupakan usaha retail yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Setelah itu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini ada data jenis produk, di mana kita menggunakan 10 produk yaitu Golda, Isoplus, Floridina, Javana, Crispy, Japota, Potabi, Milku, Akuviva, Kecap Sedap, New Coffee, dan Top Coffee. Kemudian unit tersedia ada 8 kardus, 7 kardus, 8 kardus, 22 kardus, 24 kardus, 6 kardus, 10 kardus, 8 kardus, 7 kardus, dan 10 kardus dengan berat per produk yang berbeda-beda serta harga per produk yang berbeda-beda dengan kapasitas maksimum sebesar 400 kg. Selanjutnya itu ada data rute perjalanan distribusi. Jadi di sini terdapat 16 node untuk menyalurkan produk dari node nomor satu yaitu PT Wings Group yang berada di Gresik. Untuk node terakhir yaitu node 16 yaitu toko pojok berkah itu sendiri yang berada di eh, Mondokan Ayu Utara. Nah, di sini dalam setiap node ke node memiliki jaraknya masing-masing
seperti Note 1, kedua itu dengan jarak 10 kilometer, satu ketiga 5 kilometer, satu keempat 11 kilometer, satu kelima 18 kilometer, dan sebagainya. Nah, Note-Note di sini digunakan untuk menentukan jalur-jalur yang terbaik, yang paling efisien untuk menuju dari Note 1, yaitu PT Wings Group, menuju ke Note 16, yaitu PT, maaf, ke toko pojok berkah. Nah, selanjutnya ada data permintaan produk. Dari 10 produk yang telah dilakukan penelitian, terdapat 3 produk di mana ini adalah produk yang terpilih. Nah, produk-produk tersebut yaitu ada produk Crispy, produk Japota, dan produk Potabi. Dengan permintaan produk setiap bulan selama 1 tahun sebesar yang sudah tertera pada PPT tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada data keterbatasan pada perusahaan yang akan kami gunakan nanti pada saat metode integer programming. Di sini sudah dijelaskan tadi bahwa terdapat 3 produk yang telah dipilih. Yang pertama ada Crispy, Jabota, dan juga Potabi. Nah, adapun kendala atau batasan dari perusahaan toko pojok berkah, yang pertama ada modal, di mana modal yang dikeluarkan untuk satu produk Crispy yaitu 7.500, produk Japota itu 12.000, produk Protabi yaitu 11.500, dengan kapasitas maksimum penggunaan modal yaitu sebanyak 16.600.000 rupiah. Misalnya itu ada keterbatasan rak etalase di mana produk Crispy menggunakan 4 satuan rak etalase, produk Japota 9, produk Potabi dan juga 3. Dan kapasitas maksimum dari rak etalase yaitu sebanyak 2.000. Adapun laba per unit dari tiap produk yang telah dipilih, yang pertama ada produk Crispy sebesar Rp750, produk Japota 1.000, produk Potabi 850. Dari kendala-kendala dan juga kapasitas maksimum tersebut, kita dapat merumuskan fungsi tujuan yang dimana kita ingin memaksimumkan eh, dari laba tersebut, maka itu kami menaruh 750 X1 ditambah 1000 X2 ditambah 850 X3 dengan fungsi batasan yaitu 7.500 X1 ditambah 12.000 X2 ditambah 11.500 X3 kurang dari sama dengan 16.600.000 dengan dan batasan kedua yaitu 4x1 ditambah 9x2 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 2.000. Kita memakai tanda kurang dari sama dengan karena kita ingin memaksimumkan dari laba yang didapat dari tiap produk. Nah, selanjutnya ada flowchart yang dimana ini adalah menjelaskan seluruh rangkaian penelitian yang kami lakukan. Yang dimana kita memulai penelitian ini dengan ditandai dengan mulai. Kemudian ada studi literatur dan studi lapangan. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian identifikasi variabel operasional, kemudian ada pengumpulan data. Nah, di sini ada 19 pengumpulan data. Selanjutnya, pengumpulan data ini diolah menggunakan metode dynamic programming menggunakan software Tora, kemudian mengolah data dengan metode shortest route menggunakan software POM-QM, metode economic order quantity atau EOQ, dan continuous review menggunakan software Excel, POM-QM, dan WinQSB, serta yang terakhir menggunakan metode branch and bound dengan software Tora. Kemudian setelah dilakukan pengolahan data, kita akan menentukan apakah data tersebut valid. Jika data tersebut sudah valid, maka hasil dan pembahasan bisa dilanjutkan, kemudian dilanjutkan kepada kesimpulan dan saran, dan selesai. Misalnya kita masuk ke hasil dan pembahasan, di mana yang pertama di sini kita menggunakan metode dynamic programming, menggunakan software WinQSB. Jadi di sini saya akan memperlihatkan cara menginput data di software WinQSB untuk melakukan permasalahan dynamic programming. Jadi sebelum itu kita harus memilih dulu dynamic programming di WinQSB. Setelah itu kita memasukkan problem kita, yaitu knapsack problem. Kemudian kita memasukkan ada beberapa item kita. Di sini ada 12 item. Di pertama itu ada Golda. Di sini unit available yaitu 8 dengan unit capacity required itu 2,5. Dan return function di sini yaitu harga digabungkan dengan nama produk itu. Jadi di sini ISO Plus, Net Variable 7, Floridina 7, Javana 8, Crispy 22, Japuta 23, Potawi 24, Milku 6, Aku Viva 10, Kecap Sedap 8, Neo Coffee 7, Top Coffee
8 dengan net capacity required yaitu 2,5 kilo, 4,2 kilo, 4,2 kilo, 4,2 kilo, 1,3 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2,4 kilo, 8,4 kilo, 6,5 kilo, 3,6 kilo, dan 3,7 kilo. Dengan harga di sini masing-masing 54.000 untuk Golda, 60.000 untuk Isoplas, 48.000 untuk Florida, 54.000 untuk Javana, 150 untuk Crispy, 360.000 untuk Japota, 207.000 untuk Potabi, 48.000 untuk Milku, 36.000 untuk Aquaviva, 240.000 untuk Kecap Sedap, 216.000 untuk Neo Coffee, dan Top Coffee yaitu 140.000. Nah, di sini ada capacity, yaitu kapasitas armada yang digunakan untuk distribusi sebesar 400 kilogram. Kemudian untuk cara memunculkan outputnya, kita klik gambar di sini, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian diperoleh di sini decision quantity, yaitu produk yang dipilih sebanyak 22 untuk Crispy, 23 untuk Jabota, dan 24 untuk Potabi. Yang di sini dengan total item return value, yaitu sebesar 3.300.000 untuk Crispy, 8.280.000 untuk Japota, dan untuk Potabi 4.968.000 dengan total yaitu 16.548. Nah, di sini kapasitas live ini kapasitas dari armada yang tersisa, di mana Crispy dipilih 22 tersisa 114, kemudian Japota dipilih 23 tersisa sebanyak 68, kemudian Potabi dipilih sebesar 24, kemudian tersisa 20. Nah, di sini kapasitasnya tidak habis dipakai dan tersisa 20. Baik, segitu saja dari dynamic programming. Kita balik ke PPT. Di sini input data pada knapsack terdiri dari 12 produk berdasarkan jumlah tersedia, berat dan harga per kardus dengan kapasitas maksimum armada yaitu 400 kilogram. Data tersebut digunakan untuk menentukan kombinasi produk paling optimal dengan metode dynamic programming. Adapun outputnya yaitu dengan kapasitas armada 400 kilogram dimanfaatkan secara optimal dengan sisa kapasitas 20 kilogram. Produk yang terpilih adalah 22 crispy, 23 kardus Japota, dan 24 kardus Potabi dengan total return yang diperoleh sebesar 16.548.000 sehingga kombinasi tersebut menjadi solusi optimal tanpa melebihi kapasitas armada. Selanjutnya, kita menggunakan metode soft close root. Nah, di sini ada input data dan output data. Nah, pada input data, jaringan distribusi pada software POM-QM terdiri dari start node, end node, dan distance untuk menentukan rute optimal dari node awal 1 menuju node akhir 16. Data jarak antar node menunjukkan hubungan jaringan directed dengan berbagai alternatif jalur pengiriman dalam satuan kilometer. Data tersebut digunakan dalam metode shortest route untuk menentukan rute distribusi paling optimal dengan jarak tempuh minimum. Nah, setelah ini kita akan langsung menuju software POM-QM yang akan digunakan untuk metode shortest route ini. Nah, pada software POM-QM ini terdapat input data berupa start node, end node, dan distance. Nah, start node ini di mana node-node yang berupa angka-angka 1 hingga 16 dan juga end node. Kemudian distance itu berupa jarak dengan satuan kilometer. Nah, kemudian ini ada huruf A, B, C, dan sampai selesai. Ini berupa jarak yang dapat digunakan. Nah, jarak yang digunakan ini ada 43 jarak. Nah, setelah itu kita lakukan running dengan klik solve. Nah, didapatkan total distance sama dengan 27. Dengan A dengan start node 1, kemudian end node 2 dengan jarak 10. Kemudian ada di E, start node 2, end node 6 dengan jarak 3 km dengan kumulatif distance 13 km. Kemudian selanjutnya ada Q dengan start node 6, end node 9 dengan jarak 7 km sehingga jarak kumulatifnya sebesar 20 km. Kemudian AC dengan start node 9 dan end node 13 dengan jarak 5 km sehingga jarak kumulatifnya adalah 25 km. Kemudian yang terakhir adalah AO dengan start node 13, end node 16 dengan jarak 2 sehingga jarak kumulatifnya sebesar 27. Kemudian kita kembali ke PPT.
Berdasarkan output QM yang telah dilakukan, diperoleh total jarak minimum sebesar 27 km dari node awal 1 menuju node akhir 16. Nah, rute optimal yang terpilih adalah node 1, 2, 6, 9, 13, dan 16 dengan jarak bertahap sebesar 10 km, 3 km, 7 km, 5 km, dan terakhir 2 km. Hasil ini menunjukkan bahwa rute tersebut merupakan jalur distribusi yang paling optimal karena memiliki jarak tempuh yang paling minimum. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari EOQ atau Economic Order Quantity dan Continuous Review. Di sini ada input data Economic Order Quantity, produk RISB, di mana di sini kita menggunakan uh, software yaitu Excel dan juga POM-QM untuk Economic Order Quantity. Di mana di sini input data analisis persediaan produk RISB menggunakan Excel dan POM-QM terdiri dari data permintaan bulanan selama 1 tahun dengan total permintaan sebesar 2.605 pieces. Di mana parameter yang digunakan meliputi hari operasional sebesar 317 hari, rata-rata permintaan bulanan sebesar 217,08 pieces, harga produk 7.500 per piece, biaya penyimpan pemesanan 14.000, biaya simpan Rp200 per piece per tahun dengan service level 95% yang diperoleh nilai Z yaitu 1,64 dan lead time 2 hari. Sedangkan pada software POM-QM, dana utama yang dimasukkan adalah demand rate sebesar 2.605, ordering cost 14.000, holding cost 2.000, dan unit cost 7.500. Seluruh data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan metode ekonomi order quantity. Analisis EOQ bertujuan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal agar biaya persediaan dapat diminimalkan dan ketersediaan stok produk dapat tetap terjaga. Oke, kita akan masuk ke software Excel. Di sini untuk permintaan produk Risbi, di sini inputnya dari bulan Januari sampai Desember dengan total 2.605. Kemudian di sini permintaan tahunan, hari operasional, rata-rata permintaan bulanan dalam 1 tahun, harga per piece, harga pesan, service level, nilai Z, biaya simpan, lead time, dan juga rata-rata lead time. Oke, kita masuk ke software POM-QM. Di sini demand rate saya masukkan 2605, kemudian di sini 14, maaf, 14.000 untuk biaya pesan, biaya simpan sebesar 200, dan unit cost di sini sebesar 7.500. Sama seperti di sini. Untuk selanjutnya itu pada produk Japota, di sini produk Japota memiliki total permintaan sebesar 3.690 dengan hari operasional 317 hari dan rata-rata permintaan bulanan sebesar 307,5 piece. Harga produk Japota sendiri yaitu Rp12.000 per piece dengan biaya pemesanan yang sama yaitu 14.000 dan biaya simpan yang sama juga sebesar Rp200 per piece per tahun. Service level tetap 95% dengan nilai Z 1,64 dan lead time 2 hari. Sedangkan pada software POM-QM, data utama yang dimasukkan adalah demand rate sebesar 3.690, ordering cost 14.000, holding cost 200, unit cost 12.000. Nah, seluruh data tersebut digunakan untuk menghitung economic order quantity pada produk Japota. Analisis EOQ ini bertujuan menentukan jumlah pemesanan paling ekonomis agar biaya persediaan lebih efisien dan ketersediaan produk tetap terjaga. Kita balik ke Excel di sini ada permintaan produk Japota. Di sini permintaan tahunan sebesar 3.690 dengan hari operasi 317 hari, rata-rata permintaan 307,5, harga per piece 12.000, pemesanan 14.000 dengan service level 0,95 dan nilai Z yang diperoleh yaitu 1,64. Di sini biaya simpan tetap Rp200 ditambah 2 hari. Dan rata-rata lead time di sini 0,0063. Kita balik ke POP-QM, di sini demand rate kita sesuaikan 3.690 dengan unit cost di sini yaitu 12.000. Nah, produk yang terakhir yang dipilih yaitu produk Potabi, di mana di sini input data analisis persediaan produk Potabi terdiri dari permintaan bulanan selama 1 tahun dengan total yaitu 3.385 dengan hari operasional 317, rata-rata permintaan bulanan sebesar 282,08 piece, harga produk yaitu 11.500, biaya pesanan tetap 14.000, biaya simpan 200, service level 95 dengan nilai Z yaitu 1,64 dan lead time yaitu sebesar 2 hari.
Sedangkan pada software POM-QM yang dimasukkan adalah demand rate sebesar 3.385, ordering cost 14.000, holding cost 200, unit cost 11.500. Nah, seluruh data tersebut digunakan untuk melakukan analisis perhitungan metode EOQ, di mana EOQ ini bertujuan menentukan jumlah pemesanan optimal agar biaya persediaan lebih efisien dan stok produk tetap mampu memenuhi permintaan konsumen. Kita balik ke Excel. Di sini untuk produk Potabi dalam 1 tahun dengan total 3.385 dengan hari operasional tetap sama yaitu 317 hari, rata-rata permintaan bulanan yaitu 282, harga per piece 11.500, biaya pemesanan itu 14.000, service level, nilai Z, biaya simpan, lead time, dan juga rata-rata lead time itu masih tetap sama dari produk-produk sebelumnya. Kita masuk ke POM QM. Di sini di main rate itu kita ganti 3.385. Kemudian untuk unit cost sendiri yaitu 11.500. Baik, selanjutnya ada output data economic order quantity dan continuous review. Nah, pada slide kali ini ada economic order quantity pada produk crispy, yang di mana output EOQ produk crispy pada Excel dan POM-QM menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 603,9 pieces atau dibulatkan menjadi 604 pieces setiap kali pemesanan. Total biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan diperoleh sekitar Rp120.781 per tahun. Total biaya pembelian produk sebesar Rp19.537.500, sehingga total keseluruhan biaya mencapai sekitar Rp19.658.280. Kemudian grafik EOQ menunjukkan bahwa jumlah pemesanan 604 pieces merupakan titik optimal karena mampu meminimalkan total biaya persediaan. Selanjutnya kita akan masuk di software POM-QM untuk menghitung outputnya. Nah, ini adalah input produk crispy. Setelah itu kita akan melakukan running dengan solve. Nah, ini untuk datanya ada demand rate, set ordering cost, carrying cost dengan simbol H dan unit cost. Kemudian kita lanjut ke grafiknya. Nah, order quantity berada di 603,9 atau dibulatkan menjadi 604 pieces dengan 120.000. Nah, ini output yang berada di software Excel. Ada demand sebesar 2.605, kemudian dengan biaya pemesanan sebesar 14.000, kemudian biaya simpan sebesar 200, kemudian ada EOQ 604, order cost sebesar Rp60.381, kemudian ada holding cost sebesar Rp60.400, kemudian ada cost material sebesar Rp19.537.500, dan akuisisi cost sebesar Rp120.781 dengan total biaya Rp19.658.281. Selanjutnya terdapat output data ekonomi order quantity produk Jakota. Nah, pada produk ini menunjukkan bahwa jumlah pemesanan optimal sebesar 718,75 pieces atau dibulatkan menjadi 719 pieces setiap kali pemesanan. Total biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan diperoleh sekitar Rp143.750 per tahun. Total biaya pembelian produk sebesar Rp44.280.000, sehingga total keseluruhan biaya mencapai Rp44.423.750. Kemudian dengan grafik EOQ yang menunjukkan bahwa pemesanan 719 pieces merupakan jumlah yang paling efisien karena menghasilkan total biaya persediaan yang paling minimum. Dan selanjutnya kita akan masuk pada software PMQM dengan demand rate sebesar 3.690. Kemudian unit cost sebesar 12.000. Untuk ordering cost dan carrying cost itu sama. Kemudian kita solve. Kemudian terdapat output data result pada produk Jakota. Selanjutnya kita menuju grafik. Nah, ini terdapat output data grafik pada produk Jakota. Selanjutnya kita masuk pada Excel. Nah, untuk produk Jakota terdapat
demand 3.690 dengan biaya pemesanan sama Rp14.000 dan biaya simpan sama juga Rp200. Kemudian ada EOQ sebesar 719 pieces dengan ordering cost Rp71.850 dan biaya biaya simpan holding cost sebesar Rp71.900. Kemudian ada material cost sebesar Rp44.280.000 dan acquisition cost sebesar Rp143.750 dengan total biaya Rp44.423.750. Dan kembali ke PPT. Nah, yang terakhir ada output data economic order quantity pada produk Kotabi. Nah, pada produk ini menunjukkan bahwa jumlah pemesanan optimal sebesar 688,4 pieces atau dibulatkan menjadi 689 pieces setiap kali pemesanan. Total biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan diperoleh sekitar Rp137.681 per tahun. Total biaya pembelian produk sebesar Rp38.927.500 sehingga total keseluruhan biaya mencapai sekitar Rp39.065.180. Grafik EOQ menunjukkan bahwa pemesanan 689 pieces ini merupakan jumlah yang paling optimal karena menghasilkan total biaya persediaan yang minimum. Selanjutnya kita masuk ke software CompuM dengan demand rate sebesar 3.385 dengan unit cost sebesar 11.500 dengan ordering cost dan carrying cost sama. Nah, ini ada output berupa data result pada produk Kotabi. Kemudian selanjutnya kita menuju grafiknya. Nah, untuk produk Kotabi bisa dilihat di grafik inventory cost excluding unit cost dengan order quantity sebesar 688,4 atau dibulatkan menjadi 689 pieces. Selanjutnya kita masuk ke software Excel. Nah, pada produk Kotabi terdapat demand sebesar 3.385 dengan biaya pemesanan sebesar 14.000, biaya simpan sebesar Rp200 dengan EOQ sebesar 689 pieces dengan ordering cost sebesar Rp68.781 dan holding cost sebesar Rp68.900 dengan biaya material sebesar Rp38.927.500 dan acquisition cost sebesar Rp137.681 dengan total biaya sebesar Rp39.065.181. Jadi untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan dari continuous review. Yang pertama ada produk Crispy, di mana pada input data continuous review produk Crispy pada software WinCSB terdiri dari main dari permintaan yaitu sebesar 2.605 piece, standar deviation 117,35, biaya pemesanan 14.000, harga produk 7.500, biaya simpan 200 per piece per tahun. Data yang digunakan yaitu 7.500 per unit dan lead time konstan tahun. Eh, Seluruh data tersebut digunakan untuk menentukan kebijakan pemesanan optimal, reorder point, dan safety stock agar ketersediaan produk tetap terjaga serta risiko pengurangan stok dapat diminimalkan. Oke, kita masuk ke software WinKSB, Inventory Theory and System, di mana di sini kita kita memiliki 2.605, standar deviation sebesar 117,35, di mana kita dapat ini dari Excel. Kita masuk ke Excel lagi. Di sini eh, kita mencari standar deviasi dari penjualan tahunan, kemudian dikali akar 12 yang kita peroleh 117,35. Kita balik ke ini. Kemudian order atau setup cost-nya sebesar 14.000, unit acquisition-nya, unit pembelian produk 7.500, holding cost per year sebesar Rp200, dan unit back order cost itu sama dengan biaya pembelian, itu 7.500. Kemudian di sini constant value itu rata-rata lead time 0,0063. Kemudian kita running di sini.
Kita solve the optimal, solve. Oke, sini kita peroleh optimal reorder point, optimal order quantity, kemudian safety stock, kemudian total, di sini ada cost, beberapa cost. Kita balik ke PPT. Di sini hasil output metode continuous review pada WinKSB menunjukkan reorder point sebesar 39,7 piece atau dibulatkan menjadi 40 piece dengan jumlah pemesanan optimal diperoleh sebesar 606,85 piece atau dibulatkan menjadi 607 piece setiap kali order. Safety stock yang disediakan sebesar 23,28 piece atau dibulatkan menjadi 24 piece dengan total inventory relevant cost diperoleh sebesar 126.032 rupiah. Sedangkan expected total acquisition cost sebesar 19.537.500 ribu rupiah. Dengan total biaya akhir persediaan mencapai 19.663.532,80 rupiah. Sehingga metode ini dapat digunakan untuk menentukan kebijakan persediaan yang lebih optimal dan juga responsif. Kita lanjut ke produk yang kedua yaitu produk Japota. Di sini input produk Japota terdiri dari main dengan permintaannya itu 3.690 piece dengan standar deviasi 139,06, biaya pemesanan sebesar 14.000, harga produk 12.000, biaya simpan 200 per piece per tahun dengan biaya bulk order sebesar 100%, yaitu 12.000 sesuai dengan harga produk per unit serta lead time konstan sebesar 0,0063 tahun. Seluruh parameter tersebut digunakan untuk menentukan kebijakan persediaan optimal, reorder point, dan safety stock agar risiko kekurangan stok dapat dikurangi. Kita balik ke maaf Win. Di sini kita di sini kita masukkan miannya 3690 dan standar deviasi 13906 itu cara perolehannya sama seperti produk sebelumnya. Kemudian order setup cost-nya masih sama. Ini kita ganti 12.000. Juga kita ganti 12.000. Lainnya masih sama. Kemudian kita run di sini, solve. Oke, kita peroleh seperti ini ya. Kita balik ke PPT, di mana hasil continuous review produk Japota pada software WinKSB menunjukkan reorder point sebesar 53,28 piece atau menjadi 54 piece dengan jumlah pemesanan optimal diperoleh sebesar 722 atau dibulatkan menjadi 723 piece setiap kali order dan safety stock yaitu 30,03 piece atau dibulatkan menjadi 31 piece dengan total order atau setup cost sebesar 71.549 rupiah menunjukkan biaya pemesanan selama 1 tahun holding cost sebesar 78.208,34 rupiah dan total back order cost sebesar 655 rupiah yang menunjukkan biaya penyimpanan serta biaya kekurangan persediaan. Total inventory relevant cost sebesar 150.413,20 rupiah dan expected total acquisition cost sebesar 44.280.000 rupiah dengan total biaya persediaan mencapai 44.413.413 ribu rupiah. Sehingga metode ini dapat membantu menentukan kebijakan persediaan yang lebih efektif dan juga optimal. Untuk produk yang terakhir yaitu produk Potabi, di mana input data continuous review produk Potabi pada Superwin KSB terdiri dari MEAN sebesar 3.385 dengan standar deviasi 125,65, biaya pesanan tetap sama 14.000, harga produk yaitu 11.500, biaya simpan 200 per piece per tahun, dan dengan data lain yaitu biaya back order 100% dengan nilai 11.500 sama dengan harga produk, serta lead time konstan sebesar 0,0063 yang dimana data ini digunakan untuk menentukan jumlah pesanan, reorder point, safety stock yang optimal agar ketersediaan produk tetap terjaga serta biaya persediaan dapat diminimalkan. Kita kembali ke software Win SB. Di sini kita masukkan 3.385 di sini yaitu sebesar 125,65. Kemudian unit akuisisinya sebesar 11.500, ini juga 11.500 dan lainnya itu tetap sama. Kita run di sini, langsung solve dengan hasilnya seperti ini. Kembali ke PPT.
Hasil metode continuous review pada WinCashB produk Potabi menunjukkan reorder point sebesar 48,18 piece atau 49 piece. Jumlah pemesanan optimal diperoleh 691,38 piece atau menjadi 692 piece tiap kali order. Safety stock 26,85 piece atau dibulatkan menjadi 27 piece. Total order atau setup cost sebesar 68.543 rupiah, menunjukkan biaya pemesanan selama 1 tahun. Total holding cost sebesar 74.509 eh, rupiah, dan total biaya order cost sebesar 597 rupiah. Menunjukkan biaya penyimpanan serta biaya kekurangan persediaan. Total inventory relevant cost sebesar 143.650 rupiah, dan expected total acquisition cost sebesar 38.927.500 rupiah. Total biaya persediaan mencapai 39.071.150 rupiah, sehingga metode ini dapat membantu menentukan kebijakan persediaan yang lebih optimal dan juga efektif. Dan pembahasan selanjutnya ada integer programming. Kemudian ada input data pada software Excel. Input data integer programming pada software Excel terdiri dari 3 produk, yaitu produk Crispy, Japota, dan Potabi, yang kemudian dianalisis berdasarkan keuntungan, kebutuhan modal, dan penggunaan rak etalase. Kendala yang digunakan meliputi batas modal sebesar 16.600.000 rupiah dan kapasitas rak etalase sebanyak 2.000 satuan. Proses optimasi dilakukan menggunakan solver dengan tujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Variabel keputusan dibuat dalam bentuk bilangan bulat dan tidak boleh bernilai negatif agar hasil sesuai dengan kondisi nyata. Berdasarkan pengaturan tersebut, solver ini menentukan kombinasi produk yang optimal yang memenuhi seluruh kendala dan berada pada daerah visible. Dan kita akan masuk pada software Excel. Nah, di sini ada beberapa jenis produk dengan modal 750 untuk X1 dan 1000 untuk X2, 850 untuk X3, dan nilai variabel keputusan 0 dengan kapasitas produksi dikosongi. Kemudian ada fungsi kendala pertama, yaitu sebesar 7.500 X1, 12.000 X2, dan 11.500 X3 dengan nilai variabel keputusan sama 0 dan kapasitas produksi sebesar 16.600.000. Kemudian ada fungsi kendala 2, yaitu 4x1, 9x2, 3x3, dan variabel keputusannya 0. Selanjutnya kapasitas produksi sebesar 2.000. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dengan rumus sum produk. Kita masuk di solver. Kita melakukan maksimasi untuk menghitung keuntungan. Kita pilih simplex LP. Kita centang mix unconstrained variable non negatif. Kemudian solve. Dan kita solver found an integer solution within tolerance. Selanjutnya ada input data software pada Tora. Nah, input data integer programming pada software Tora terdiri dari 3 variabel keputusan, yaitu X1, X2, dan X3. Variabel tersebut masing-masing mempresentasikan produk Crispy, Japota, dan Potabi. Fungsi tujuan yang dibuat yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan nilai 750 untuk Crispy, 1000 untuk Japota, dan 850 untuk Potabi. Dan yang pertama adalah modal dengan kebutuhan masing-masing produk sebesar 7.500, 12.000, dan 11.500 rupiah, serta batas maksimum besar 16.600.000 rupiah. Kendala kedua adalah rak etalase dengan kebutuhan 4, 9, dan 3 satuan, serta batas maksimum 2.000 satuan. Seluruh kendala menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, karena tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia, atau karena kita menggunakan maksimasi atau fungsi tujuan kita untuk memaksimumkan keuntungan. Setelah itu nilai lower bound setiap variabel adalah 0 dan seluruh variabel ditetapkan sebagai bilangan bulat.
Data tersebut digunakan untuk menentukan kombinasi produk paling optimal agar keuntungan maksimum dapat diperoleh tanpa melanggar perdagangan. Kita masuk ke Sofetora. Nah, sesuai pada input, yaitu crispy dengan fungsi tujuan 750 X1, 1000 X2, dan 850 X3 dengan constraint pertama sebesar 7500 X1, 12000 X2, dan 11500 X3 kurang dari sama dengan 16.600.000. Kemudian constraint ketiga sebesar 4 X1, 9 X2, 3 X3 kurang dari sama dengan 2000. Kita kembali ke PPT. Kemudian selanjutnya ada output data software Excel yang telah kita lakukan input data tadi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software Excel, diperoleh nilai optimal fungsi tujuan sebesar Rp566.100. Model optimasi menggunakan 3 variabel keputusan, yaitu X1 untuk crispy, X2 Japota, dan X3 Potabi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa X1 bernilai 0 dan X2 bernilai 0. Hal ini berarti menunjukkan bahwa produk crispy dan Japota tidak dipilih dalam solusi optimal. Variabel X3 dengan nilai 666, sehingga produk Potabi dipilih sebanyak 666 unit, dan kombinasi tersebut menghasilkan keuntungan maksimum sebesar Rp566.100. Hasil ini menunjukkan bahwa Potabi menjadi pilihan paling optimal karena memberikan keuntungan terbesar dengan tetap memenuhi seluruh kendala yang tersedia. Sebelumnya kita ke Excel. Nah, tadi kita langsung oke. Terus, nah, sesuai dengan yang ada di PPT sebesar 666 untuk produk Potabi dengan nilai keuntungan sebesar Rp566.100. Selanjutnya pada output data Sofvectora menunjukkan bahwa hasil pengolahan integer programming pada software ini diperoleh solusi optimal menggunakan metode branch and bound dengan nilai fungsi tujuan maksimum yang diperoleh adalah Rp566.100. Solusi optimal menunjukkan bahwa crispy dan Japota tidak dipilih, sedangkan Potabi dipilih sebanyak 666 pieces. Pada automate BNB, solusi optimal berada pada subproblem keempat, sedangkan pada user guide BNB berada pada subproblem N40. Hasil ini menunjukkan bahwa memilih Potabi sebanyak 666 pieces merupakan keputusan yang terbaik untuk memperoleh keuntungan maksimum tanpa melanggar kendala. Selanjutnya kita masuk ke Sofvectora. Langsung kita solve menu. No. Solve problem. Untuk output automated BNB. Nah, didapatkan subproblem sebanyak 4 dengan nilai 566.100 pada ini 566.100 adalah nilai keuntungannya, dengan produk yang dipilih adalah X3 yaitu produk Potabi sebesar 666. Selanjutnya untuk user guide BNB, nah untuk PSL point-nya terdapat pada N40, dan di mana ini sesuai pada PPT yang telah dijelaskan tadi, dengan nilai keuntungan atau nilai Z-nya sebesar Rp566.100. Dan ya kita kembali ke PPT. Sebenarnya ada pembahasan. Nah, setelah kita melakukan pengolahan data, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap metode optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan operasional yang berbeda pada toko pojok berkah. Metode dynamic programming pada permasalahan knapsack menghasilkan kombinasi produk distribusi optimal, yaitu crispy sebanyak 22 kardus, Japota 23 kardus, dan Potabi 24 kardus. Kombinasi tersebut memberikan total return sebesar Rp16.548.000 dengan sisa kapasitas armada 20 kg dari total kapasitas sebanyak 400 kg. Kemudian metode shortest road menghasilkan rute distribusi paling minimum dari PT Wings Group Gresik menuju toko pojok berkah melalui lintasan node 1, 2, 6, 9, 13, dan 16. Total jarak minimum yang diperoleh adalah 27 km
sehingga rute tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi jarak tempuh pengiriman. Pada metode EUG, jumlah pemesanan optimal diperoleh sebesar 604 pieces untuk crispy, 719 pieces untuk produk Japota, dan 689 pieces untuk produk Potabi. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa metode EOQ memiliki total biaya persediaan lebih rendah dibandingkan metode continuous review pada seluruh produk. Kemudian metode continuous review tetap bermanfaat karena memberikan informasi reorder point, safety stock untuk mengantisipasi perubahan permintaan serta risiko kehabisan stok. Selanjutnya pada metode integer programming, hasil optimasi software Excel dan Tora menunjukkan bahwa produk Potabi dipilih sebanyak 666 pieces, sedangkan Crispy dan Japota tidak dipilih. Secara keseluruhan, metode dynamic programming, shortest route, EOQ, continuous review, dan integer programming mampu membantu perusahaan mengambil keputusan operasional yang lebih efektif, efisien, dan optimal. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan, di mana metode dynamic programming pada software Winning KSB menghasilkan kombinasi produk optimal yaitu Crispy sebesar 22 kardus, Japota 23 kardus, dan juga Potabi sebesar 24 kardus dengan total return sebesar 16.548.000. Kombinasi tersebut menyisakan kapasitas armada sebesar 20 kg dari total 400 kg, sehingga distribusi menjadi lebih efisien tanpa melebihi batas kapasitas yang tersedia. Metode shortest route pada Pumpkin M menghasilkan rute distribusi optimal dari PT Wings Group menuju Toko Bojo Berkah melalui lintasan 1, ke-2, ke-6, ke-9, ke-13, dan terakhir yaitu 16, dengan total jarak minimum yaitu 27 km. Rute tersebut dipilih karena memiliki jarak tempuh paling pendek sehingga proses distribusi menjadi lebih cepat, efisien, dan dapat mengurangi biaya transportasi. Metode EOQ menghasilkan jumlah pemesanan optimal sebesar 604 piece untuk Crispy, 719 piece untuk Japota, dan 689 untuk produk Potabi dengan total biaya persediaan masing-masing yaitu 19.658.281 rupiah, 44.423.750 rupiah, dan 39.065.181 rupiah. Sementara itu, metode continuous review menghasilkan reorder point dan safety stock untuk setiap produk, tapi total biayanya lebih tinggi dibandingkan EOQ karena adanya tambahan biaya safety stock dan juga back order cost. Oleh karena itu, metode EOQ dinilai lebih ekonomis dan lebih sesuai digunakan oleh toko baju berkah. Metode integer programming pada Tora dan Excel menghasilkan solusi optimal dengan memilih produk Potabi sebanyak 666 piece, sedangkan Crispy dan Japota tidak dipilih. Kombinasi tersebut memberikan keuntungan maksimum sebesar Rp566.100 dengan tetap memenuhi batasan modal yaitu 16.600.000 dan kapasitas rak etalase sebesar 2.000 satuan. Hasil yang sama pada Tora dan Excel menunjukkan bahwa perhitungan valid serta dapat digunakan untuk menentukan kombinasi produk yang paling optimal. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, di mana penelitian selanjutnya menggunakan data permintaan dengan periode waktu yang lebih panjang agar hasil analisis persediaan dan distribusi dapat menggambarkan kondisi permintaan produk secara lebih akurat dan menyeluruh. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah produk dan kendala penelitian agar hasil optimasi yang diperoleh lebih sesuai dengan kondisi operasional perusahaan yang sebenarnya. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan metode goal programming pada analisis optimasi produksi agar perusahaan dapat mempertimbangkan lebih dari satu tujuan, seperti memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan penggunaan kapasitas rak etalase secara bersamaan. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan metode periodic review pada analisis persediaan agar hasil pengendalian stok dapat dibandingkan dengan metode EOQ dan continuous review. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Eh, Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.